Sebetulnya saya senang dari dunia politik itu dari SMA. Dari SMA saya memang dari SMA saya tuh ingin masuk Partai Golkar. Gitu. Gitu ya, pimpinan pemudanya. Tapi kan masih SMA saya belum tahu. Nah kebetulan kemarin saya mengerjakan skripsi. Skripsi saya berjudul tentang hukum tata negara, urgensi undang-undang, lembaga kepresidenan. Kebetulan dosen pembimbing saya menyarankan saya untuk mewawancarai anggota DPR. Dan kemudian saya mendapatkan narasumber yaitu di anggota DPR RI Komisi 2 waktu itu Bapak Zulfikar Arsesadikin, narasumber saya. Pas dengan judul skripsi saya, Komisi 2 membidangi pemerintahan dalam negeri. Ya udah, saya wawancara. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Menjelang pemilu serentak 2024, ternyata banyak anak-anak muda ikut terjun ke dunia politik. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang anak muda yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ini dia, Muhammad Jody Wiranto. Mas Jody, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Anda akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Iya. Anak-anak muda ini, ngapain sih politik-politik gitu? Iya. Kok Anda malah terjun ke dunia politik? Kalau menurut saya, siapa lagi kalau bukan kita sebagai anak muda, sebagai generasi perubahan, kita harus yang menggertak, harus siap. Harus malah anak muda itu harus berani. Berani. Baik. Sekarang masih kuliah atau sudah selesai? Masih kuliah Pak, lagi lanjut master. Lanjut S2? S2 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Oh, Anda ngambil kuliah S2 Iya. di Universitas Tarumanegara, jurusan hukum ya? Hukum. Kenapa nggak jadi lawyer aja? Kalau menurut saya itu tergantung sih kepada individunya ya Pak. Ya. Kalau saya karena emang suka dunia politik dari dulu, kayaknya seru juga ya jadi dunia politik, terjun ke dunia politik. Alangkah baiknya kita mencoba Pak. Coba ya, Iya. beranikan diri. Pilihan Anda partai apa sih terjun ke dunia politik ini? Insya Allah saya bernaung di Partai Golongan Karya. Partai Golkar ya? Iya, Partai Golkar itu yang ketua umumnya Pak Erlangga Mas Hartarto. Erlangga Hartarto ya? Ya. Kenapa jatuhnya pilihannya ke Partai Golkar? Apa karena sosok Pak Erlangga yang menarik buat Anda? Kalau menurut saya pribadi, Partai Golkar itu kita sudah tahu ya Pak, track recordnya selalu dia stabil. Walaupun kepemimpinan ketua umum berganti, tetap aja stabil. Ketua umum yang sekarang, bagaimana Anda melihatnya? Menurut saya, Ketua Umum Erlangga sangat-sangat bagus sekali dan menjadi contoh bagi kami anak-anak muda. Terutama tampil di media sosial ya. Iya betul Pak. Dan Pak Erlangga itu kan rajin muncul, timnya juga membuat konten-konten di media sosial. Iya. Anda sering mengikutinya? Sering. Sering, Saya gitu. follow Instagramnya. Oh, Anda follow Instagramnya ya? Iya, follow. Oh, Oke. Kesimpulan Anda, Pak Erlangga Hartarto ini oke nggak buat anak muda nih? Sangat oke sekali Pak. Sangat oke sekali ya. Iya. Oke. Jadi Anda kan biasanya kalau berkarir di dunia politik itu ujung-ujungnya jadi caleg. Anda siap kalau direkrut Golkar jadi caleg? Saya siap bersedia. Bersedia ya? Iya. Atau memang dari awal udah saya pengen nyalek di Golkar gitu? Ya bisa dibilang seperti itu sih Pak. Oke. Saingan Anda banyak ya? Sangat banyak sekali Pak. Oke. Apa komentar teman-teman Jody ini? Ini kan pasti Jody punya geng nih, ya kan Iya. teman-teman. Apa komentar teman-teman Jody? Kok Yang terjun ke dunia politik ini? yang pasti ada pro dan kontra ya. Ada pro dan kontra. Iya. Pacarnya pro apa kontra?
Pro sih Pak. Pro ya? Iya, pro. Oke. Dari pro dan kontra itu, ya kan, bagaimana Mas Jody menyikapinya? Saya menyikapinya secara pribadi sih, memang ini adalah panggilan hati saya untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi saya akan tetap fokus aja, apapun itu banyak yang pro dan kontra, saya akan tetap fokus ke tujuan saya. Sudah diniatkan, pokoknya apapun yang dibilang kawan-kawan, Mas Jody terus jalan ya? Jalan Pak. Jalan terus. Jalan. Kira-kira apa yang dari teman-teman yang kontra lah, kalau yang pro nggak usah kita bahas ya. Yang kontra, kira-kira apa komentar-komentar mereka mendengar Jody terjun ke dunia politik? Yang kontranya, Ya. Yang kontranya pasti kan stigma politik di anak-anak muda, apalagi di kalangan masyarakat yang di bawah. Ya politik ngapain nanti begini, ya pasti ada begitu. Politik jahat, kejam, abu-abu, nanti yang baik jadi begini, jadi yang jahat. salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ngapain? Tapi saya hanya biarkan sajalah. Yang penting saya fokus di tujuan saya, yaitu mengabdi ke masyarakat. Dan Anda akan buktikan kalau politik itu tidak seburuk yang diperkirakan oleh kaum muda ya. Betul. Saya akan buktikan. Mas Jody, dari yang kontra itu kan bisa jadi ini dunianya memang dunia anak muda ya. Ya. Belakangan berkembang berita, Ya. banyak anak-anak muda yang tampil hedon istilahnya, ya kan? Ya. Hedonis, bergaya gitu, menggunakan padahal fasilitasnya punya orang tuanya. Ya. Komentar Anda, karena ini yang terakhir menghebohkan, bahkan ada seorang anak muda yang akhirnya meruntuhkan karir orang tuanya. Ya. Komentar Anda? Pendapat saya sih seharusnya jangan seperti itu ya sebagai anak muda, apalagi mendapatkan privilege orang tua. Lebih baiknya kalau ingin mendapatkan yang bagus ya gunakanlah yang positif. Atau cari duit sendiri gitu? Iya. Nggak bawa-bawa orang tuanya ya? Ya, contohnya jadi pengusaha, mungkin dimodalin atau apa. Mas Jody, Anda kabarnya malah jadi idolanya emak-emak ini. Iya. Di berita yang lalu, Iya. bahkan mama itu riang gembira menyambut Anda. Anda Iya. nggak risih itu sama mama itu? Kalau pendapat saya pribadi, saya nggak risih karena itu memang konsekuensi yang saya terima apabila saya akan berada di masyarakat. Itu salah satunya. Apa yang bisa Anda serap suara-suara rakyat ini kira-kira? Yang bisa saya serap sih sebagai contoh, banyak kan yang para anggota-anggota legislatif yang mewakilkan suara masyarakat ini, ketika sudah terpilih nih, mereka lupa dengan apa yang janji-janjinya. Lupa janji politik ya? Itu kebanyakan yang Anda dengar langsung dari masyarakat ya? Langsung dari masyarakat. Ya. Anda sendiri, apa janji Anda ke, katakanlah, bakal konstituen Anda? Amin. Janji saya, ya saya tidak menjanjikan apapun ya sebagai, insya Allah nanti terpilih sebagai wakil rakyat. Tapi tugas saya ini sebagai wakil rakyat adalah mengaspirasikan apa yang rakyat bicara sebagai wadah untuk ke pemerintah. Jadi sebagai aspirasi. Anda ingin menjadi penyambung lidah rakyat penyambung lidah, betul. Iya. Iya. Bung Karno dulu seusia Anda sudah memimpin partai, ya kan? Iya. Sudah memimpin PNI. Iya. Anda bercita-cita menjadi pemimpin partai juga seperti Bung Karno atau seperti apa? Belum, untuk ke situ belum, Pak. Belum berani. Belum. Kan saatnya katanya anak muda yang memimpin. Anda setuju? Setuju aja kalau memang integritas dan kriterianya bagus, ya kenapa tidak, Pak? Untuk supaya dia punya integritas, Iya. dia memenuhi kriteria yang bagus, apa kira-kira yang harus dilakukan anak-anak muda ini? Jam terbang juga penting ya, Pak ya. Memang Jam terbang ya? pengalaman ya. Nah, pengalaman jadi guru, maksud Anda begitu? Ya, Jadi guru. Jadi Anda terus belajar, belajar.
Terus belajar dan belajar. belajar dan belajar ya. Iya. Oke. Mas Jody, selama Anda kuliah ini kan, dulu kuliah S1 di mana? Di Untarik Universitas Tarumanegara. Masih di Tarumanegara juga. S1 ngambil hukum juga atau tidak? Ambil hukum. Ambil hukum. Iya. Sekarang S2-nya ngambil hukum juga. lagi. Iya. Oke. Nah, ini kan otomatis temannya banyak di Tarumanegara nih ya. Iya, banyak. Anda melihat demo-demo mahasiswa seperti apa itu? Kalau menurut pandangan saya, ya sah-sah saja sebagai anak muda ya Pak, namanya kita harus menyalurkan aspirasi juga gitu. Itu kan sebagai ladang awal kalau ingin yang terjun ke dunia politik kan. Plus minusnya, kalau untuk dari plusnya itu dia sebagai penyambung lidah juga ya, untuk yang kita sebagai anak muda, terutama mahasiswa Pak. Untuk minusnya mungkin janganlah kalau demo nggak usah anarkis lah, demo seperti biasa saja. Kan kita tahu kalau sekarang kan anak-anak mahasiswa kan demo banyak yang anarkis Pak, bakar-bakaran apa. Justru demo itu adalah media menyalurkan aspirasi ya? Iya. Bukan media bakar-bakar? Bukan. Seorang guru besar ilmu politik, ya, Profesor Mas Wadi Rauf, juga menyampaikan seperti yang Anda sampaikan itu. Iya. Ya, demokrasi itu memang harus menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi, ya kan? Ya. Nah, kalau yang bakar-bakar itu menurut Prof. Mas Wadi Rauf itu bukan demokrasi itu. Ya. Demokrasi itu adalah justru beradu argumentasi, berdialog dan seterusnya. Nah, Anda kan kaum muda, ya, anak muda yang kalau menurut para politisi senior, ya, ini anak bau kencur nih. Ya kan, gitu. Anda tidak segan untuk berdialog dengan politisi-politisi senior? Kalau saya tidak segan, karena saya banyak belajar dan saya semua. Oh, justru berdialog itu untuk Anda belajar ya? Betul. Anda belajar. Pandangan Anda ini, ya, kita bicara soal pemilu kali ini kan pemilu serentak, pemilu memilih presiden. Betul. Bersamaan dengan memilih calon anggota legislatif, ya, kan itu. Nah, ini baru pertama kali nih dilaksanakan secara serentak bersamaan ya, di hari yang sama. Nah, para bakal capres juga ini kan mensosialisasikan diri, ya, tetapi kan kemudian para pendukungnya ini seperti perang di media sosial. Ya. Kritik Anda kepada para pendukung bakal calon presiden ini? Kritik saya, boleh kita fanatik dengan salah satu bakal calon presiden, boleh. Tapi alangkah baiknya kita tetap saling berpegangan tangan, bererat bersama-sama untuk Indonesia ini, Pak. Gitu ya. Iya. Kalau Anda karena dari Golkar, ya, tentu senang dengan Pak Erlangga ya. Betul. Dan kewajiban kader itu ya. Kewajiban kader. Kecuali Pak Erlangganya yang tidak jadi nyapres. Betul. Tapi Anda masih yakin kan Pak Erlangga akan maju? Yakin 100%. Yakin 100% ya. Oke. Mas Jody, proses kenapa kok jadi terjun ke dunia politik ini gitu? Apa karena dihasut teman-teman yang pro, udah Jody maju aja, lu maju aja gitu? Atau seperti tadi disampaikan Jody memang senang dunia politik gitu? Sebetulnya saya senang dari dunia politik itu dari SMA. Dari SMA saya memang dari SMA saya tuh ingin masuk Partai Golkar. Gitu ya, pimpinan pemudanya. Tapi kan masih SMA saya belum tahu. Nah, kebetulan kemarin saya mengerjakan skripsi. Skripsi saya berjudul tentang hukum tata negara, urgensi undang-undang, lembaga kepresidenan. Kebetulan dosen pembimbing saya menyarankan saya untuk mewawancarai anggota DPR. Dan kemudian saya mendapatkan narasumber, yaitu di anggota DPR RI Komisi 2 waktu itu Bapak
Zulfikar Arse Sadikin, narasumber saya. Pas dengan judul skripsi saya, Komisi 2 membidangi pemerintahan dalam negeri. Ya udah, saya wawancara dengan di rumah beliau. Selesai wawancara, Selesai wawancara ngobrol-ngobrol? Belum, Pak. Belum. Saya wawancara, skripsi saya selesai, saya sidang, lalu wisuda, saya laporan sama beliau, Bapak Zulfikar Arse Sadikin. Pak, saya sudah lulus, terima kasih atas bantuan skripsi saya, sudah bersedia jadi narasumber ya? Saya, ya. Beliau di situ bilang, ya Bung Jody, beliau manggil saya Bung Jody. Beliau, ya Bung Jody, sama-sama, semoga silaturahmi kita tetap berjalan. Ya, terus beliau WA saya, Jod, boleh nggak saya silaturahmi ke orang tua kamu? Oh, boleh banget Pak, dengan senang hati saya menerima Bapak mau berkenan hadir ke kediaman orang tua saya. Itu Pak. Terus saya lalu ngobrol-ngobrol. Oh, di rumah ya? Di rumah. Nah, mulailah tergoda untuk ikut jejak Pak Zulfikar Arse ya? Betul. Mulai tergoda. Aduh, boleh. Sebenarnya saya agak masih dibilang 50-50 lah Pak. Karena saya tahu sendiri kan, namanya politik itu banyak kan yang bilang, habis berapa miliar, habis berapa ini, belum tentu terpilih, belum ini. Cuma saya... Padahal nggak begitu ya? Tidak begitu, Pak. Sosialisasi Anda kira-kira itu kan ini mahal katanya. Anda bagi-bagi amplop nggak? Tidak, Pak. Nggak ya? Itu kan money politik, tidak boleh. Oke. Jadi berawal dari skripsi. Iya. Narasumbernya Pak Zulfikar Arse. Iya. Kemudian ngobrol-ngobrol dan tertarik. Menurut Anda, Pak Zulfikar Arse juga itu menarik nggak dari sisi komunikasinya gitu, sehingga Anda malah tergoda untuk masuk Golkar ini? Sangat menarik, Pak. Sangat menarik ya? Iya. Kemampuan beliau berkomunikasi misalnya? Iya, sangat menarik. Dan kita sebagai anak muda, wah ternyata politik yang beliau bilang tidak seperti yang kita bayangkan, Pak. Tidak seperti berita-berita di medsos ya? Betul. Ini, tapi tahu ya, Pak Zulfikar Arse, kalau bahwa Anda sekarang malah masuk Golkar, tahu beliau? Sudah tahu. Sudah tahu ya? Tahu. Anda melapor juga? Saya kalau ada kegiatan, saya akan laporan ke beliau. Oke. Baik. Kalau Anda dicalonkan menjadi calon anggota legislatif, kira-kira Anda milih daerah mana? Sudah berani jadi DPR RI atau Anda belum berani deh, yang di bawah dulu gitu, atau gimana? Masih belum berani, Pak. Belum berani ya? Pertarungannya lebih berat ya? Lebih berat DPR RI. DPR RI. Iya. Anda milih DPRD? DPRD Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta Iya. ya? Kan DKI Jakarta dibagi beberapa dapil ya? Untuk Di DKI. Anda di dapil mana? Saya di Dapil 10, Pak. Dapil 10. Iya. Dapil 10 itu mana aja itu? Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Kebonjeruk, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Kembangan, dan Kecamatan terakhir itu Palmerah. Palmerah ya? Iya. Jakarta Barat itu ya, wilayah Jakarta Barat. Jakarta Barat, tapi tidak semua. Tidak semua Hanya ya. Kecamatan Tapi saya. masuk wilayah Jakarta Barat Jakarta ya. Barat. Di Dapil 10 di kawasan Jakarta Barat. Berarti dekat rumah Anda sendiri ya ini? Rumah saya juga. Oh, Anda malah domisili enak dong. Iya. Iya kan? Anda sudah kenal wilayahnya ya? Iya, sudah kenal. Kan banyak tuh bakal pesaing Anda di partai Anda sendiri juga pasti banyak itu ya. Banyak ya. Mana lebih banyak, caleg seusia Anda atau rata-rata sama, udah jauh-jauh gitu umurnya? Ya, lumayan di atas saya. Senior-senior semua sih, Pak. Anda paling muda? Saya paling muda. Ada 2 orang saya dan ada teman saya. Ada temennya? Ya. Oh, ada lagi temennya yang memang seusia gitu ya? Seusia, satu dapil, Satu dapil, Iya. seusia. Wah, luar biasa ini Golkar ini. Punya bakal caleg yang muda-muda.
Anda tidak takut bersaing dengan senior-senior itu? Insya Allah tidak takut. Tidak takut Tidak ya? takut. Apa karena Anda yakin bisa meraih simpati ibu-ibu dan anak-anak muda seusia Anda? Insya Allah yakin. Malah lebih bisa masuk ya? Yakin insya Allah. Oke, selamat nih Bang Jody ya, Mas Jody. Iya. Mudah-mudahan Makasih, Pak. Anda memang benar-benar bisa menjadi politisi Amin. yang bisa membawa aspirasi masyarakat, Amin. karena Golkar itu ada tagline-nya suara Golkar, suara rakyat Iya, ya. betul Pak. Gitu. Nah, Anda ingin benar-benar menjadi kader yang membawa suara rakyat itu ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih Mas Jody. Sama-sama. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik Pak. Nantikan bincang menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Jody. Terima kasih.